Nah, ada kabar gembira buat teman-teman. Ternyata Jepang itu tutupnya cuma 1 bulan, nggak sampai lama loh. Ternyata sampai akhir tahun aja. Penjelasannya akan aku jelaskan di video ini. 最悪の事態を避けるために、緊急避難的な予防措置として、まずは外国人の入国については11月30日、午前0時より。ねえ、何してるの？宿題？そんなのやめて、どっか遊び行こうよ。Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse atau X Magan. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngejelasin soal Jepang yang tutupnya hanya 1 bulan saja. Jadi buat teman-teman jangan perlu dipikirkan seberat apa ya. Jadi cuma 1 bulan kok. Oke, langsung aja aku bacain soal pernyataan ini dan berita resminya. Oke, kita bicara bareng-bareng supaya nanti tidak ada salah paham, tidak ada yang aku tambahin, tidak ada yang aku kurangin. Jadi kita bisa baca bareng-bareng berita ini. Nah, ini judulnya ditangguhkan selama 1 bulan saja. Pemerintah Jepang resmi menangguhkan kedatangan warga negara asing dengan visa baru terkait dengan temuan virus varian baru. Nah, pada tanggal 29 November 2021, peraturan darurat mengenai penanganan penyebaran varian Omicron diberlakukan 1 bulan ke depan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi hanya 1 bulan ya untuk penangguhannya ini. Terus yang pertama yaitu poinnya mengenai wilayah negara yang ditetapkan sebagai area untuk strain Omicron. Wilayah negara yang ditetapkan sebagai area untuk strain Omicron mutasi virus B11529 diberlakukan penanganan yang sudah ditentukan. Jadi buat mereka negara yang sudah ada varian Omicronnya otomatis dilarang. Ya, kita berdoa aja mudah-mudahan Indonesia nggak kemasukan ya. Terus poin yang kedua mengenai masuknya warga asing dengan visa baru. Mulai dari tanggal 30 November 2021 jam 00 waktu Jepang, kedatangan warga asing dengan visa baru umum diberhentikan sementara ya, termasuk yang sudah memiliki dokumen screening sertifikat ataupun Shinza Sumiso. Jadi mereka tetap tidak bisa berangkat ya untuk jangka waktu 1 bulan ini. Ya kasihan mereka yang sudah pegang visa dan sudah ada jadwal otomatis tidak bisa berangkat. Terus poin yang ketiga mengenai pelonggaran kegiatan untuk pendatang dengan sertifikat vaksin. Ya sama ya, mulai dari tanggal 30 November 2021 jam 00 waktu Jepang, pendaftaran screening sertifikat untuk pelonggaran kegiatan bagi pemilik sertifikat vaksin dihentikan sementara. Jadi untuk pengajuan pendaftaran screening sertifikat juga dihentikan. Padahal dokumen itu yang kita tunggu-tunggu untuk pengajuan visa, tapi ya dihentikan ya mau bagaimana lagi, kita tunggu 1 bulan lagi lah. Mulai dari tanggal 1 Desember 2021 jam 00 waktu Jepang, pelonggaran untuk mempersingkat masa karantina dari 14 hari ke 10 hari bagi penduduk Jepang yang kembali atau re-entry diberhentikan sementara. Jadi untuk yang re-entry yang ingin kembali ke Jepang, mereka diberlakukan lagi 14 hari karantina, nggak 10 hari seperti yang peraturan kemarin. Terus di poin yang keempat yaitu pengetatan monitoring. Akan dilakukan pengetatan sistem pengawasan untuk pendatang penduduk Jepang yang akan kembali dari wilayah negara yang ditetapkan sebagai area untuk strain Omicron. Jadi untuk pengetatan monitoring ya, monitoring diperketat untuk mereka yang kembali ke negara Jepang. Terus yang kelima, pengurangan jumlah pendatang yang masuk. Nah, kemarin kan ada aturan baru per hari itu 5.000. Nah, sekarang akan dikurangin lagi ya, otomatis. Mulai dari tanggal 1 Desember 2021 jam 00 waktu Jepang sambil mempertimbangkan mengenai jumlah reservasi yang telah dilakukan. Pemerintah akan membatasi jumlah reservasi baru penerbangan yang akan masuk ke Jepang untuk penduduk Jepang yang akan kembali. Jadi yang semulanya 5.000 ya dikurangin entah sampai berapa nanti ya.
Terus di sini itu tadi cuma 5 aja tadi ya. Di sini akan sedikit aku jelasin untuk kesimpulannya secara garis besar. Yang pertama yaitu untuk visa baru umum yang sudah terbit belum bisa memasuki Jepang mulai dari 30 November hingga 31 Desember. Jadi buat teman-teman yang baru bikin visa dan sudah ada jadwal di Desember ini, otomatis teman-teman akan ditunda, nggak bisa berangkat. Lalu secara umum aturan kembali seperti aturan yang berlaku sebelum tanggal 8 November. Visa baru umum bisnis belum bisa masuk, hanya untuk visa khusus saja. Jadi aturannya seperti sebelum tanggal 8, ditutup total. Terus untuk visa baru khusus dengan alasan tertentu masih dapat masuk. Nah, visa ini hanya untuk visa pasangan warga negara Jepang, permanent resident, dan visa tertentu dengan alasan khusus. Untuk re-entry, penduduk yang asing yang pulang sementara dan masih memiliki izin tinggal di Jepang masih dapat memasuki Jepang. Jadi buat mereka yang masih punya KTP Jepang masih bisa kembali. Terus penerbangan ke Jepang akan dibatasi. Aturan ini diberlakukan sementara hingga 31 Desember. Nah, itu berita resminya. Jadi di sini aku nggak nambah-nambahin, nggak ngurang-ngurangin isi beritanya. Nah, buat teman-teman yang ingin baca sendiri, aku taruh link di deskripsi di bawah. Jadi bisa dicek berita ini valid atau tidak ya. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Jadi buat teman-teman itu berita yang terbaru hanya 1 bulan. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap nunggu ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mite kure de arigatou gozaimashita. Jamata nih, see you the next video.